Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 101 sampai bab 110. Omi berkata, Carlos ingin berlatih seni bela diri. Pergi ke tempat saya tinggal dan mengajarinya. Nona, jika Anda ingin belajar, saya dapat mengamati Anda 1 atau 2 langkah. Aku tidak ingin belajar darimu. Dan juga, orang-orang yang kurang berhubungan akan dibawa ke rumah di masa depan. Kamu sudah mengatur 2 orangmu. Kata Siang Yun Liu, sebagai pengawal keluargamu, aku masih memiliki hak itu. Omi tidak peduli itu. Namun, Omi menjadi pengawalnya adalah cara untuk mencari nafkah atau untuk membantu ayahnya. Liu Chenming. Itu saja. Leona, sang kakak, tidak pernah mengisyaratkan baik kepada Omi. Padahal Omi memang mencabulinya di kamar wanita terlebih dahulu. Tapi itu adalah kesalahpahaman. Omi tidak ingin mengubah citranya dalam pikirannya lagi. Biarkan alam mengambil jalannya. Baik itu jahat atau binatang buas. Omi hanya melakukan pekerjaannya sendiri. Dia tidak menjemput gadis-gadis. Tidak perlu keinginannya untuk memenuhi Leona atau apapun. Selain itu, Omi tidak menyukai Leona. Dan jika dibandingkan dengan saudaranya sekalian, dia tidak dapat menemukan yang sebanding di seluruh kota Linjiang. Omi tidak akan seperti Liu Yue. Karena dia menyukai wanita itu, dia harus memuaskannya dan mematuhi Song Yuer di segala hal. Omi berhenti bicara dengan Leona. Dan Leona juga tidak banyak bicara dengan Omi. Setelah beberapa menit hening di dalam mobil, Carlos berkata, ngomong-ngomong, Omi, kemana kamu pergi di siang hari? Aku berharap menemukanmu untuk makan malam. Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Aku pergi ke suatu tempat dengan Simran untuk melakukan bisnis pribadi. Omi tidak ingin menjelaskannya karena dia tidak ingin terlalu terlibat dengan sesuatu yang dikaitkan dengan Wan David Reddas. Carlos berpikir tidak murni. Segera memikirkan aspek itu untuk pergi. Melihat senyum Omi masih agak ambigu. Langsung salah paham. Mengacungkan jempol, kamu banteng daripada siang besar untuk melakukan sesuatu. Tidak lebih menarik di malam hari. Omi berasumsi bahwa dia tidak mengerti kata cinta minat dan tersenyum. Saya tidak punya waktu di malam hari. Jadi saya keluar untuk melakukan sesuatu di siang hari sementara saya memiliki sedikit waktu luang. Tetapi saya tidak berharap untuk kembali setelah melempar dan memutar begitu lama. Dan saya pikir saya akan segera kembali. Lagi pula, itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit. Omi berbicara tentang memberi bibi zang akupuntur dan detoksifikasi. Luar biasa. Jadi berapa lama kamu terlibat dalam hal itu? Carlos bertanya dengan mata ambigu. 1 jam atau lebih, kata Omi. Wow, veteran Jianghu. Sangat berpengalaman. Oh. Itu tidak buruk. Leona di barisan belakang mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Jika kalian terus berbicara omong kosong di sini, biarkan aku pergi. Aku akan naik taksi sendiri. Carlos sibuk tersenyum pada Leona. Maaf aku lupa kamu masih duduk di belakang. Omi melihat bahwa Leona benar-benar bingung. Dia sedang melakukan percakapan serius dengan Carlos. Tetapi dia masih marah dan berkata, Carlos, jangan memperhatikannya. Dia benar-benar marah. Leona melihat bahwa Omi sebenarnya masih punya alasan. Marah, hentikan mobilnya. Aku akan naik taksi sendiri kembali. Omi berkata, aku tidak akan berhenti. Aku melompat keluar dari mobil jika kamu tidak berhenti. Aku mengunci pintu dan jendela. Kamu tidak bisa melompat. Leona, sepertinya kamu benar-benar menjadi tidak bisa dipercaya. Leona berteriak. Dia merasa sangat dirugikan. Jelas bahwa Omi dan Carlos mengabaikannya. Di sana berbicara tentang Omi dan Simran melakukan hal semacam itu. Dia memprotes dan benar-benar mengizinkan tidak bisa dipercaya. Omi melihat Leona benar-benar menangis. Kepala besar. Di sore hari dia masih menghela nafas. Mengira Nona Song Yuer Liu Yue adalah gadis yang rusak otak. Nonanya sendiri jauh lebih dewasa. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Leona tidak lebih baik dari Song Yuer sama sekali. Selalu marah yang kacau. Omi benar-benar takut dia akan menangis sepanjang jalan kembali. Jadi dia harus memaafkan dirinya sendiri dan berkata, baiklah, baiklah. Anda tidak membiarkan kami berbicara.
maka kami akan diam saja. Selalu baik-baik saja. Liona menangis sebentar dan kemudian berhenti menangis. Omi benar-benar mengingat. Menangis berbentuk buah pir. Seolah-olah Omi telah melakukan sesuatu padanya. Setelah itu, Omi dan Carlos diam sampai pulang tanpa berbicara. Liona tiba di rumah dengan gembira. Sapanya bahkan tidak turun dari mobil. Carlos berkata, "Omi, bukankah terlalu berlebihan untuk memperlakukan wanitamu seperti ini? Bagaimana lagi kamu akan membuatnya merasa baik tentangmu? Berlebihan. Bagaimana di atasnya? Omi, itu memang salah kita berdiskusi. Kita membicarakan hal seperti itu di dalam mobil. Orang-orang yang perempuan pasti tidak mau mendengarnya." Alis Omi mengernyit. Hal-hal seperti apa yang kita bicarakan? Bukankah kamu pergi ke kamar dengan Mavis Lee untuk urusan bisnis di siang hari? Kapan saya pernah mengatakan hal seperti itu? Ketika saya mengatakan pergi pada tugas, saya akan pergi ke rumah sakit untuk tugas. Mengapa Anda selalu berpikir begitu tidak murni? Ah, tidak. Jadi kenapa kamu tersenyum begitu terkejut ketika aku bertanya padamu? Kamulah yang tertawa begitu keperakan. Omi melotot. Hahaha. Itu kesalahpahaman. Maafkan aku. Yah, itu pikiran kotorku. Karena aku selalu mengira kamu dan Simran cocok. Dia dan aku hanya berteman. Jangan bicara omong kosong di masa depan. Omi tidak suka lelucon seperti ini. Setiap kali dia berbicara tentang perasaannya, gelombang kesedihan akan masuk ke dalam karena wajah sedalam tulang akan segera terlintas di pikiran. Omi tiba di pintu villa dan melihat Liu Chenming berdiri di pintu. "Omi, kamu kembali." Willow Chenming tersenyum. "Paman Liu, kembali dari perjalanan bisnis begitu cepat," kata Omi. "Yah, karena ada sesuatu yang muncul malam ini dan aku harus memaksa kembali." "Apa yang begitu penting?" Omi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Liu Chenming agak tidak terlalu bagus. Dan dia berkata dengan getir. "Mengenai penyakit Xiang'er. Setiap bulan pada hari ini, seorang dokter terkenal akan datang untuk merawat Xiang'er." "Oh, dokter terkenal apa?" Omi bertanya. Liu Chenming jelas dalam suasana hati yang rendah karena berbicara tentang putrinya. Jadi dia tidak ingin kondisi marah dan tersenyum. "Jangan berbicara itu, kan, Omi. Bagaimana keluarganya akhir-akhir ini?" Omi mengangguk. "Jangan khawatir. Semuanya aman. Tentu saja. Kadang-kadang Nona sedikit marah. Xiang'er kadang-kadang sangat masuk akal dan tidak begitu masuk akal pada orang lain. Saya harap Anda akan sedikit lebih bertanggung jawab. Jangan berperilaku seperti dia." "Tentu saja." Omi menganggukkan kepalanya. Liu Chenming ragu-ragu dan tiba-tiba berkata, "Itu, Omi, apakah kamu menghancurkan Porsche siswa minggu lalu?" "Ah," Omi tertegun. "Bukankah ini sudah berlangsung selama berhari-hari?" Saat itu, Omi baru saja datang ke dunia ini dan mengira mobil itu binatang. Tetapi ketika dia melihat mobil itu tidak patuh, dia menembaknya sampai mati dengan marah. "Oh, tidak apa-apa. Aku sudah memberi kompensasi kepada pihak lain untukmu. Di masa depan, kamu juga akan tetap rendah hati di sekolah." "Ah, ku dengar kamu patah tulang rusuk guru bahasa Inggris lagi hari ini. Guru itu dirawat di rumah sakit." Omi sangat menyesal. "Paman Liu, saya mohon maaf karena telah membuat Anda kesulitan. Tetapi di masa depan, Anda tidak peduli dengan hal-hal ini. Saya akan menanggung dan bertanggung jawab untuk mereka sendiri." "Oh, ini bukan masalah besar. Saya telah meminta sekretaris perusahaan untuk bernegosiasi dengan pihak lain untuk menanganinya." "Oh," Liu Chenming berkata lagi dengan penuh ketidakberdayaan. "Omi, minggu malam lalu, kamu dan Xiang'er keluar. Apakah kamu memiliki goresan dengan seseorang bernama Lu Bing? Ah, kamu juga memukul Lu Bing sendiri." "Ah, Paman Liu, kamu juga tahu tentang ini." Omi membayangkan. Dia benar-benar pandai mengendalikan jarak jauh. Dia tahu segalanya bahkan ketika dia pergi dalam perjalanan bisnis. "Oh, jangan salah paham. Aku tidak menuduhmu. Niat awalmu adalah untuk melindungi Xiang'er. Aku mengerti. Namun, ada kalanya mungkin lebih baik untuk menurunkan sikap Anda sedikit. Misalnya, kali ini, karena Anda menyinggung Lu Bing, saya akhirnya disekrup olehnya dan kehilangan lebih dari 10 juta. Tentu saja, uang adalah masalah kecil. Apa? Kehilangan lebih dari 10 juta? Omi kesal. Dia hanya 100.000 sebulan. Dia harus melakukan 10 tahun untuk menyamai kerugian ini. Tidak apa-apa. Aku sudah mengurus ini. Aku yakin Lu Bing tidak akan datang mencari masalah lagi." Liu Chenming berkata tanpa daya.
mempekerjakan Omi sebagai pengawal. Semuanya benar-benar satu demi satu. Dan dia telah kehilangan lebih dari 10 juta. Tentu saja, Omi juga memiliki sisi yang baik untuk memastikan dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan putrinya. Dan dari sudut pandang itu, kehilangan sejumlah uang akan sepadan. Omi melihat Liu Chenming mengatakan bahwa, semakin dia merasa bersalah, orang-orang memberi hadiah untuk Porsche yang hancur dan lumpuh. Dan menemukan seseorang untuk berdiskusi dengan keluarga guru bahasa Inggris untuk menghadapi situasi tersebut. Dan karena dia kehilangan lebih dari 10 juta. Omi menemukan bahwa tidak peduli seberapa bagus keterampilan seni bela dirinya. Dia hanya bisa melindungi Leona. Tetapi dia tidak bisa mengurus semua aspek. Omi merasa bahwa dia benar-benar bukan pengawal yang berkualitas. Ngomong-ngomong, siapa ini? Liu Chenming melihat ke arah Carlos. Omi memperkenalkan. Paman Liu. Dia adalah teman sekelasku Carlos. Dia ingin belajar seni bela diri. Aku meminta untuk datang ke sini dan aku akan mengajarkannya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, kalau begitu kalian pergi ke depan dan sibuk. Bagus. Omi membawa Carlos ke rumput di belakang villa. Siap mengajari Carlos beberapa seni bela diri di sini. Terlalu dalam pasti tidak bisa belajar. Hanya bisa meneruskan beberapa yang rendah. Lagi pula, Carlos baru mulai belajar seni bela diri sekarang. Melewatkan usia terbaik. Mulai dari usia muda adalah yang terbaik. Carlos berkata, Omi, ayah Leona cukup mudah diajak bicara. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, dia membantuku menyeka pantatku begitu banyak. Aku berhutang terlalu banyak padanya. Masyarakat ini benar-benar rumit. Tidak mudah untuk bercampur. Omi merasa bahwa struktur dunianya relatif sederhana. Misalnya, siapapun yang tinggi dalam seni bela diri, dan pendarat dan yang lainnya tidak akan berani mencapainya. Dan akan menyembahnya. Tapi dunia ini sepertinya tidak sama. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela diri itu, orang-orang masih akan berkomplot di belakangmu dan diam-diam menjangkaumu. Bahkan ahli terkuat akan terseret dalam menghadapi masyarakat yang begitu rumit dan arus bawah. Dan yang bisa dikatakan hanyalah bahwa ini bukan dunia di mana seni bela diri adalah hal yang paling penting. Omi segera mulai mengajar pelatihan seni bela diri Carlos. Mulai dari langkah-langkah kuda dasi yang paling dasar dan keterampilan dasar lainnya. Ini bukan proses yang singkat. Carlos untuk belajar, dia juga harus bekerja keras. Di luar villa, sebuah mobil kecil masuk. Dan ketika Liu Chenming melihatnya, dia sibuk menyambutnya. Paman Meng, Willow Chenming dengan hormat membuka pintu mobil. Seorang lelaki tua melangkah keluar dari mobil. Itu adalah wakil presiden yang sama Meng Lun yang menemui Omi di rumah sakit Bright pada siang hari. Willow Chenming tampaknya sangat menghormati Meng Lun ini. Bukan hanya karena dialah yang memberikan wanitanya. Dokter terkenal yang merawat anak itu. Terlebih lagi karena dia adalah seorang tua. Pada saat ini, seorang wanita turun dari kursi pengemudi mobil. Dan wanita itu juga dengan hormat memanggil Liu Chenming. Paman Liu. Liu Chenming memandang wanita cantik ini dan tertawa. Wenqi, kemarilah. Ya, kirim kakekku. Aku juga mampir untuk bersenang-senang dengan saudara Xiang Yun. Aku sudah sibuk dengan pekerjaan. Aku belum melihat saudara Xiang Yun selama sebulan. Liu Chenming terkekeh. Wenqi, kamu sangat mampu. Kamu sudah memulai perusahaanmu sendiri. Ku dengar kamu telah membuat nama yang baik untuk dirimu sendiri. Paman Liu bercanda. Langkah yang bagus jika saya memiliki setengah dari bakat Anda dalam bisnis. Wenqi, jangan terlalu sederhana. Kamu masih muda. Luangkan waktumu. Liu Chenming memandang Wenqi sambil tersenyum. Wenqi ini, jika Omi melihatnya, dia pasti akan mengenalinya sebagai CEO wanita yang sama yang terikat ke hotel dan hampir dicemarkan oleh Li Ziming. Pada saat itu, Leona dengan senang hati berlari keluar dari villa sambil berteriak, Saudari Wenqi, kakek Meng. Wakil Presiden Meng Lun memandang Leona sambil tersenyum, sambil mengamati wajah Leona. Dan memperhatikan bahwa wajah Leona tidak terlalu bagus dan agak khawatir. Dan Wenqi sibuk naik ke Leona. Baik hati dan tulus. Menarik tangan Leona. Menyentuh wajah Leona dan berkata, Xiang Yun, aku belum melihatmu selama sebulan. Biarkan aku melihatnya. Apakah kamu sudah kehilangan berat badan? Saudari Wenqi, saya baik-baik saja sekarang. Leona senang. Hari ini ayah ada di rumah lagi dan suster Wenqi ada di sini. Leona dalam suasana hati yang baik. Sementara biasanya sebagian besar waktu, ayah pergi dan tidak ada yang bersamanya. Dia kesepian.
Wenqi memandang Liona saat bersedih. Penyakit Liona yang secara alami diketahui Wenqi. Dan juga tahu bahwa Liona tidak akan hidup lama. Dan sekarang hanya membantu untuk mencoba memperbarui hidupnya dan hidup sedikit lebih lama. Wenqi tidak berani beriklan lagi karena takut dia akan menangis sedih. Liona adalah seseorang yang dia kenal sejak dia masih kecil. Dan sebelum ayah Liona bercerai dan masih dalam keluarga itu, mereka adalah teman bermain. Hanya saja takdir yang mempermainkannya. Meng Lun bertanya, Xiao Chen, kenapa kamu merasa wajah Xiang Yun semakin buruk? Bahkan tidak seperti ini bulan lalu, kan? Ah, hati Willow Chenming bergetar karena khawatir. Willow Mornington adalah orang yang khawatir. Paman Meng, bagaimana? Ketika dia mendengar Meng Lun mengatakan itu, dia sangat gugup sehingga dia seperti menangis. Tapi Meng Lun adalah seorang dokter yang terkenal secara nasional. Tidak ada yang salah. Apakah Xiang Yun menderita gangguan mood bulan ini? Meng Lun bertanya. Pada saat ini, Liona berkata seolah-olah dia sedang menuntut. Kakek Meng, itu semua karena ayah memihak untuk menemukanku semacam pengawal sehingga aku terus marah. Begitu Wenqi mendengarnya, dia sibuk berkata, benar, saudara Xiang Yun. Saya baru saja akan bertanya. Saya mendengar bahwa Anda telah menemukan pengawal. Saya juga ingin mencari pengawal. Bagaimana pengawal Anda itu? Liona berkata, Saudari Wenqi, jika Anda mencari pengawal, Anda harus menemukan salah satu kualitas yang lebih baik. Pengawal saya itu sangat buruk. Saya bahkan tidak ingin penghasilan. Namun, ayahku memihaknya. Kakek Meng berkata bahwa saya memiliki ki dan darah yang buruk. Itu pasti karena saya selalu marah dari pengawal itu akhir-akhir ini. Ah, apakah itu seburuk itu? Pengawal apa? Wenqi tampak marah. Dan bahkan membuat majikannya marah. Pengawalan ini terlalu di bawah standar. Meng Lun memandang Liu Chenming dan bertanya, apakah yang dikatakan Xiang Yun benar? Tidak heran aku berkata mengapa kamu tidak terlihat benar. Kamu jelas tidak terlihat seperti yang kamu lakukan ketika kamu datang bulan lalu. Liu Chenming tanpa daya berkata, memang benar ini terjadi. Tapi aku tidak punya pilihan Sebelumnya di sekolah, seorang cabul dengan sengaja mendapatkan hal yang tidak tahu malu di depan Xianger saat dia pergi ke kamar mandi. Itu sebabnya aku mengabaikan perhatian Xianger dan memberi perlindungan. Meng Lun memandang cucunya, Wenqi, dan bahkan mengangguk tak terbantahkan. Karena cucunya, yang juga terikat ke hotel dan hampir dicemarkan, tidak akan berani membayangkan konsekuensinya jika bukan karena pria misterius berpakaian hitam yang menyelamatkannya, serta satu kekalahan yang membunuh Li Ziming. Jadi, Meng Lun cukup mendukung fakta bahwa Liu Chenming sedang mencari pengawal untuk putrinya. Tapi dia akan mencari pengawal untuk cucunya. Wenqi berkata, Paman Liu, bahkan jika kamu ingin mencari pengawal untuk Xianger, maka temukan salah satu kualitas yang baik Lihat betapa marahnya kamu membuat Xiang Yun. Wenqi sangat tertekan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menemukan pengawal untuk Xianger, yang benar-benar cukup bagus, seperti wakil kepala aula Feng Yun, Lu Guan atau semacamnya, yang mudah dibersihkan. Dan saya cukup lega memilikinya untuk melindungi Xianger. Wenqi berkata, Paman Liu, di mana pengawal Xiang Yun itu? Panggil dia. Aku pasti akan melatihnya dengan baik. Pengawal macam apa yang marah dengan majikannya? Willow Chenming berkata, dia masih sibuk. Dia akan kembali nanti ketika dia selesai. Ayo masuk dulu. Jangan hanya berdiri di luar. Liu Chenming mengundang Meng Lun dan Wenqi untuk memasuki rumah villa. Liona dan Wenqi telah berpegangan tangan. Liona semua bahagia. Jarang dia bisa terlihat begitu bahagia. Duduk di ruang tamu. Liu Chenming sibuk membuat teh. Tapi Liona dan Wenqi naik ke atas bergandengan tangan. Membisikkan beberapa gadis berbicara di kamar Liona. Liu Chenming dan Meng Lun secara keseluruhan tentang kondisi Liona. Dan Liu Chenming segera tidak terlihat terlalu baik. Setelah sekitar 10 menit, Meng Lun dengan bersemangat berkata, Xiao Chen, ada kabar baik lain untuk diberitahukan kepadamu kali ini. Apa kabar baik? Apakah kamu menemukan obat yang lebih baik? Willow Chenming sibuk bertanya. Wakil Presiden Meng Lun tertawa. Itu tidak benar. Tapi saya pikir itu akan menjadi berita yang lebih baik dari ini. Hari ini siang hari, saya bertemu seseorang di rumah sakit. Orang ini, yang keterampilan akupunkturnya sangat tinggi sehingga hanya mengutarakan imajinasi saya. Tidak, kompresi persepsi pengobatan Tiongkok. Benar-benar ada dokter ilahi dengan tingkat tertinggi itu. Liu Chenming terkejut. Meng Lun terkekeh.
Saya tidak tahu apakah itu dokter ilahi atau bukan. Saya hanya melihat tekniknya dalam aspek perawatan akupuntur ini di siang hari. Ini sangat mengejutkan. Tahu Anda bahwa pria ini, dia menghidupkan kembali seorang pria yang dinyatakan meninggal oleh seorang dokter, dengan keterampilan akupunkturnya yang tak terbayangkan. Ah, tidak mungkin. Willow Chenming agak mendengarkan langit. Bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan mati diselamatkan lagi? Tentu saja. Suhu tubuh orang yang meninggal tidak benar-benar dingin. Hanya detak jantung dan otaknya yang berhenti bekerja. Tapi itu sama dengan kematian. Yah, aku juga merasa luar biasa. Jadi itu kabar baik yang harus kuberitahukan padamu. Orang ini, aku pasti akan memperkenalkanmu padanya suatu hari nanti. Aku baru saja mengenalnya hari ini. Aku tidak cukup baik untuk menyebutkan hal Xiang Yun ini. Leona dan Wenqi turun dari tangga. Wenqi mendengar ini dan dengan penuh semangat membentuk tangan kakeknya dan berkata, "Kakek, apakah benar-benar ada seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit saudara perempuan Xiang Yun?" Meng Lun berkata, "Wenqi, jangan bersemangat. Semuanya. Bahkan tidak bisa memastikan terlebih dahulu. Saya hanya mengatakan bahwa orang ini sangat pandai akupuntur. Mungkin dia akan dapat menyembuhkan Xiang Yun. Tetapi tidak pasti. Dan saya harus menunggu sampai saya menghubunginya lagi untuk mengetahui." Bagaimanapun, Wenqi menangis kegirangan. Leona berdiri di puncak tangga. Mendengar kakek Meng mengatakan ini, hatinya juga bersemangat dan menantikannya. Jika dia bisa tetap hidup, siapa yang ingin mati begitu awal? Dia belum jatuh cinta. Dia belum menikah. Dia belum punya anak. Dia punya masih banyak hal yang harus dilakukan. Namun, pikiran Leona segera sadar lagi. Lebih baik tidak memegang harapan apapun. Jangan sampai itu tidak berhasil dan dia harus menanggung rasa sakit dari mengecewakan itu. Meng Lun memandang Leona dan berkata dengan damai, "Jangan khawatir. Orang yang saya bicarakan, dia pasti akan memiliki pendekatan yang berbeda. Bahkan jika itu tidak berhasil lagi, pasti ada cara untuk memperluas aspek harapan hidup." Liu Chenming bertanya, "Paman Meng, apakah orang yang kamu bicarakan adalah penyembuh yang lebih baik darimu?" Meng Lun berkata, "Pencapaiannya dalam akupuntur dan moksibusi. Saya tidak berpikir siapapun di seluruh negeri dapat dibandingkan dengannya dalam aspek lain, seperti identifikasi dan menggunakan obat-obatan." "Baiklah. Jangan bahas masalah ini untuk saat ini. Kita akan memaksimalkannya nanti. Xiang Yun, kemarilah. Aku akan menekan denyut nadimu." Omi sedang mengajar latihan dasar Carlos tidak jauh di belakang villa. Sebagian rumput. Omi memegang tongkat di tangannya. Dan Carlos mengajar untuk mengukurnya jika postur tubuhnya tidak benar. Carlos berjongkok sikap kuda. Kakinya sudah mati rasa. Omi tidak mengajarkannya apa-apa hari ini. Hanya sikap kuda dasi. Omi berkata, "Anda ingin menjadi master. Gerakannya bukan yang paling penting. Tetapi keterampilan dasar. Keterampilan dasar Anda solid. Di masa depan Anda berlatih gerakan seni bela diri apapun yang berguna. Sekarang untuk bulan pertama, saya akan mengajarkan Anda keterampilan dasar ini. Untuk memastikan memberikan semua keterampilan dasar latihan yang solid." "Bagus." Carlos menggigit giginya. Dia sudah cukup diintimidasi di sekolah. Dibenci. Tidak memiliki wanita untuk disukai kali ini ketika dia bertemu dengan bantuanmu. Dia akan mati untuk mengubah nasibnya. Omi melihat bahwa hari sudah larut dan tidak pantas untuk berlatih terlalu lama sehari. Jadi dia berkata, "Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Kamu kembali dan mandi air panas yang menyenangkan." Carlos segera duduk di tanah dengan kakinya yang sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bangun. Omi ingin menahan Carlos untuk makan malam. Tapi Carlos menolak. Ini sama sekali bukan rumah Omi. Carlos naik bus pulang sendirian. Omi memasuki aula villa. Tidak ada satu suara pun di aula. Omi berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tetapi ketika dia masuk, beberapa orang duduk dengan tenang di aula. Hanya saja tidak ada yang berbicara. Yang duduk di sofa dengan mata tertutup, memberi Leona denyut nadinya, adalah Meng Lun, wakil presiden rumah sakit Guangming. Tidak bertanya-tanya itu sangat sunyi. Jadi Meng Lun menekan denyut nadinya. Kita tidak bisa mengganggunya. Mata Omi ke wanita di sebelah Leona. Bahkan lebih terkejut. Bukankah ini malam? Wanita yang dia selamatkan di hotel. Sepertinya disebut sesuatu seperti Wenqi. Mengapa dia ada di sini? Wenqi mengangkat kepalanya dan menatap Omi. Matanya agak bingung. Leona berbisik. Dia pengawal itu.
Begitu Wenqi mendengar bahwa itu adalah pengawal Liona yang tidak memenuhi persyaratan, dia benar-benar tidak menatap Omi dengan baik dan menyorotnya. Omi memandang Menglun dan tersenyum. Denyut nadimu sangat sepihak seperti itu. Menglun berkonsentrasi untuk mengambil denyut nadinya dan tidak memperhatikan Omi. Dia juga tidak mendengarkan sejenak. Wenqi menjelaskan. Apa yang kamu tahu tentang pengawal? Kakekku adalah seorang dokter Cina tua yang terkenal di negara ini. Liona juga memelototi Omi dan berkata, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai bisu jika kamu tidak berbicara. Jangan mempermalukanku di depan kakek Meng. Omi membiarkan mulutnya terbuka. Liu Chenming tersenyum agak canggung. Menglun masih menutup matanya. Tapi dia telah mendengar beberapa kata Omi. Menglun agak kesal dan berkata dengan nada teguran. Diamlah. Lakukan pekerjaanmu sebagai pengawal. Aku sudah menjaga denyut nadiku selama 50 atau 60 tahun. Dan masih ada giliranmu untuk mengatakan tidak. Omi memutar matanya. Wakil presiden ini hanya mengambil denyut nadi. Mata tertutup begitu kencang mengapa? Melihat levelnya tidak tinggi. Seperti Omi. Dua tangan kiri dan kanan. Pada saat yang sama untuk mengambil denyut nadi dua orang. Tetapi juga saat menegang. Omi pergi ke toilet. Setelah sekitar 3 menit. Menglun berhenti. Membuka matanya dan berkata kepada Liu Chenming. Situasinya mirip dengan masa lalu. Hanya sedikit lebih tidak stabil daripada kali terakhir. Seharusnya karena Xiang Yun terlalu menderita kali ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah menstabilkan situasi Xiang Yun. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Saya ingin melihat apa yang diperlukan untuk perbaikan. Menglun sudah tidak terlalu menyukai pengawal Liona. Dan baru saja mendengar ocehan Omi. Dia sangat ingin menegurnya secara langsung. Omi berada di kamar mandi dan keluar sibuk ketika dia mendengar. Aku datang. Omi berjalan melintasi lorong. Ingat URL. Kansu8.net. Menglun terkejut ketika dia melihat. Kenapa kamu? Menglun tiba-tiba berdiri. Tetapi karena kekuatan yang tidak pantas. Dan hanya duduk lebih lama untuk mendiagnosis denyut nadi Liona. Pinggangnya langsung bengkok. Dan tulang-tulang tua itu tidak berfungsi. Kakek. Ada apa dengan Paman Meng? Bagaimana kamu memutar pinggangmu? Liu Chenming dan Wenqi sibuk membantu Menglun. Omi benar-benar memikirkannya. Tidak perlu bersemangat seperti ini untuk melihatnya. Omi berjalan mendekat. Wenqi tampak jijik. Ini semua salahmu. Jangan sentuh kakekku. Omi membiarkan mulutnya terbuka. Setelah Menglun duduk. Sedikit kurang menyakitkan. Dia melihat ke arah Omi dan berkata, Saudara Tang, mengapa kamu di sini? Liu Chenming dan Wenqi serta Liona, terkejut mendengar Menglun memanggil saudara Omi Tang. Dengan popularitas dan tingkat akademis Meng, mereka yang bisa disebut saudaranya setidaknya berada pada level yang sama dengannya. Bagaimana mungkin Omi, seorang bocah berusia 18 tahun, membiarkan Meng menemukan saudara Tang? Omi tersenyum. Wakil Presiden Meng, tak perlu terlalu bersemangat untuk melihatku. Lihatlah, pukul pinggangmu sendiri. Menglun tertawa canggung dan berkata, Saudara Tang mengira tertawa. Tua, tidak berguna. Malu-malu-malu. Liu Chenming sibuk bertanya. Paman Meng, kamu tahu Omi? Dia pengawal pribadi Xiang Er. Menglun tertawa tidak percaya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa yang satu. Yang teknik akupunkturnya hampir tak berkompetisi di dunia saat ini. Orang yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Adalah dia. Apa? Willow Chen berteriak. Baik Xiang Yun Liu dan Wenqi menatap tak percaya. Ini omong kosong. Benar. Omi baru berusia 18 tahun. Dokter. Omi tersenyum. Wakil Presiden. Anda terlalu terpraspeksi. Saya bukan dokter ilahi. Keterampilan medis saya yang belum sempurna adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan paman senior dan kakak perempuan saya. Bahkan dibandingkan dengan kakak perempuan saya jauh lebih rendah. Bagaimana saya bisa hidup sesuai dengan kata dokter ilahi? Hehehe. Meskipun mulut Omi mengatakan bahwa dia tidak mampu menjadi dokter, hatinya masih mendengarkan dengan riang. Perasaan tersanjung cukup nyaman. Saudara Tang, kamu benar-benar bercanda. Jika levelmu ini masih kasar, maka aku khawatir aku harus menghitungnya sedalam kulit. Menglun tertawa. Omi mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang yang dia bandingkan dengan dirinya adalah pamannya dan istri gurunya. Dibandingkan dengan pamannya dan istri gurunya, dia hanya bisa dianggap sebagai saus. Dibandingkan dengan adik perempuannya, Omi lebih rendah, yang membuatnya bermain-main sebelumnya.
Namun, Omi mengabaikan dunia ini. Bukan dunianya. Omi sebelumnya tetap rendah hati dalam hal keterampilan medisnya. Tidak mengungkapkannya karena dia tahu bahwa keterampilan medisnya hanya pada tingkat setengah hati dan tidak berani memamerkannya. Tanpa diduga, keterampilan medis dunia ini bisa disebut ilahi bahkan pada level setengah pantatnya. Omi hanya bisa menenun. Liu Chenming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Paman Meng, kamu benar-benar tidak bercanda, kan? Apakah Omi benar-benar dokter ajaib yang kamu bicarakan?" Wenqi dan Liona juga memandang Meng Lun dengan mata memotong. Ini terlalu luar biasa. Meng Lun berkata, "Ini masih salah. Saya baru saja bertemu dengannya pada siang hari. Dia datang untuk memberikan detoksifikasi akupuntur istri Zhang dengan penuh semangat. Kemudian istri Zhang dengan penuh semangat disuntik secara misterius dengan racun dan meninggal. Itu adalah Omi menggunakan teknik kebangkitan magisnya untuk menyelamatkan nyawa. Dan bahkan racun itu dihilangkan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan ada juga temannya yang memanggil siapa namanya. Simran, aku berharap untuk memperkenalkan Omi kepada Xiang'er nanti. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pengawal Xiang Yun. Ah, Omi adalah dokter ilahi." Liu Chenming menatap Omi dengan tatapan kosong. Omi tertawa dan berkata, "Paman Liu tertawa. Saya tidak akan berani menjadi dokter ilahi." Omi terbiasa mendengar orang memanggilnya Paman Sifu God Doctor. Sekarang mereka memanggilnya God Doctor. Rasanya aneh. Jika istrinya mendengarnya, dia pasti akan memarahinya. Bahkan kamu setengah botol memiliki keberanian untuk menerima gelar God Doctor. Aku bahkan tidak akan berani menerima gelar dokter ilahi di depan paman tuanmu. Omi benar-benar bisa tersipu ketika memikirkannya. Liona di sisi lain tiba-tiba teringat bahwa dalam perjalanan kembali dari sekolah di malam hari, Omi dan Carlos sedang mendiskusikan topik yang ambigu. Dan berpikir bahwa Omi dan Simran pergi ke sebuah ruangan. Tetapi sekarang ketika dia mendengar kakek Meng, dia menyadari bahwa Omi dan Simran tidak pergi ke kamar pada siang hari, tetapi mengatakan bahwa mereka pergi ke rumah sakit untuk urusan bisnis. Liona merasa malu. Ternyata dia terlalu berpikiran kotor. Apa yang dikatakan orang, dan apa yang dia pikirkan, sama sekali bukan hal yang sama. Tentu saja Liona juga merasa bersalah karena kehilangan kesabaran dengan Omi saat itu. Tidak heran Omi memanggilnya tidak bisa dipercaya. Meng Lun melihat bahwa Omi sangat sederhana dan rendah hati dengan keterampilan medis yang begitu tinggi. Dia tiba-tiba merasa malu untuk bercampur. Dia biasanya terbiasa dihormati. Baru saja Omi mengatakan bahwa denyut nadinya tidak benar. Dia sebenarnya agak kesal di dalam. Ketika Meng Lun tidak memperhatikan, dia bergerak sedikit keras. Dan rasa sakit datang dari pinggangnya. "Kakek, bagaimana kabarmu?" Wenqi sibuk bertanya. "Paman Meng." Liu Chenming juga menarik matanya dari Omi dan menatap Meng Lun dengan gugup. Omi berdiri dan berkata, "Semua pergi. Aku akan melihatnya." Liu Chenming dan Wenqi tanpa sadar berjalan pergi sedikit. Omi datang ke Meng Lun. Meng Lun tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, Saudara Tang." "Sama-sama. Kamu berbaring. Mundur." "Bagus." Meng Lun menahan rasa sakit dan berbaring di sofa. Willow Chenming dan yang lainnya sedang menonton. Bertanya-tanya apakah Omi benar-benar pandai menyembuhkan. Dan jika dia, bukankah dia akan memiliki ledakan karakter? Merekrut pengawal. Ternyata pengawal ini juga seorang dokter ilahi. Betapa beruntungnya ini. Omi mengeluarkan jarum perak. Pendek dan tidak terlalu panjang. Omi menekannya di punggung Meng Lun. Dan setelah mengidentifikasi tempat yang menyakitkan di mana Meng Lun terkilir, dia menikam di tempat itu. Wow, Meng Lun merasa lega. Dan otot-otot tegang di punggungnya sangat rileks. Omi hanya membutuhkan jarum perak. Karena keseleo seperti ini terlalu umum baginya. Ketika saudara-saudaranya biasa berlatih seni bela diri dan semacamnya. Memar dan keseleo ini terlalu umum. Semua orang saling memberi jarum. Bahkan kakak laki-lakinya yang memiliki keterampilan medis terburuk akan dapat melakukannya. Menggunakan jarum perak, Omi menusuk punggung Meng Lun di 3 tempat. Dan dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi berkata, "Baiklah, tidak apa-apa." Meng Lun duduk. Dan benar saja, itu seperti sebelumnya dia tidak terkilir. Wow, itu luar biasa. Meng Lun kagum. Biasanya ketika orang lain terkilir luka-luka mereka akan menempelkan plester yang menyegarkan darah dan menghilangkan stasis. Dan mereka akan baik-baik saja setelah 1 atau 2 hari. Sementara Omi baik-baik saja selama 10 menit. Namun,
Bagaimana mungkin efek menempelkan plester secepat akupuntur Omi? Ayo, Wakil Presiden. Jangan terkejut dengan semuanya. Jika Anda bergerak untuk terkejut, saya tidak akan bisa membantu tetapi mengatakan bahwa keterampilan medis Anda buruk lagi. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Hehe. Meng Lun tidak keberatan tersenyum. Liu Chenming benar-benar yakin kali ini. Omi benar-benar dokter ilahi Paman Meng mengatakan dia ah. Wen Qi sekarang menatap Omi. Tidak lagi memberikan wajah sebanyak sebelumnya. Sementara wajah Liona agak rumit. Pertama kali saya melihat ini. Saya sangat senang dan menantikannya. Karena saya memiliki umur panjang di depan saya dan banyak yang harus dilakukan. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Omi. Omi adalah seorang pemuda yang tidak tahu malu dan jahat ah. Di hati Liona. Bagaimana mungkin 2 gambar Omi tidak bisa pas? Meng Lun berkata. Saudara Tang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini cucu perempuan saya. Meng Wenqi. Setelah duduk. Meng Lun sibuk memperkenalkan cucunya kepada Omi. Dia sangat ingin memperkenalkan cucunya kepada Omi. Pada kenyataannya, Meng Lun punya sedikit ide di dalam. Kami semua seumuran. Jika Omi dan cucunya memiliki kontak mata dan bisa berkumpul, Meng Lun akan sangat senang melihatnya. Wen Qi memandang Omi dan tersenyum. Halo, terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Oh, ini hanya keseleo. Bicara tentang menabung begitu serius, Omi mengangguk sedikit. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Wen Qi. Hanya saja orang lain tidak tahu. Willow Chenming sibuk bersemangat. Omi, sangat sulit dipercaya. Kamu masih dokter ajaib. Aku hanya mencari pengawal. Aku tidak berpikir aku akan seberuntung itu. Omi berkata. Paman Willow, pengawal adalah profesiku yang tepat. Seni medisnya hanya sedikit berpengetahuan. Ya. Liu Chenming sibuk berkata. Omi, bantu aku melihat Xianger. Sebenarnya aku seharusnya memberitahumu tentang penyakit Xianger sejak lama. Aku sudah tahu, kata Omi. Bagaimana kamu tahu? Willow Chenming bertanya-tanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui masyarakat umum. Dan Wu Ma tidak akan pernah berbicara omong kosong. Oh, Nona mengacaukan malam itu. Ketika mengamuk. Tidak, dia menyedihkan dan menyuruhku untuk berhenti mengganggunya. Liona mendengar ini dan cemberut. Kamulah yang mengamuk. Meng Lun tertawa. Baiklah. Jangan banyak bicara. Saudara Tang. Katakan padaku. Bagaimana kamu ingin menyembuhkan penyakit Xiang Yun ini? Apakah kamu punya cara? Omi menggaruk kepalanya. Saat ini Omi menyesal bahwa dia belum belajar dengan benar. Jika itu adalah pamannya dan istri gurunya, mereka pasti akan dapat menyembuhkannya. Bahkan jika saudara perempuannya memiliki 5 poin kepastian. Tetapi Omi tidak belajar dengan serius pada awalnya. Jadi saya khawatir kepastian penyembuhannya hanya 30%. Omi berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah mengecewakanmu. Penyakit Nona. Ini agak rumit. Aku khawatir aku hanya memiliki harapan 30% untuk sembuh. Meng Lun merasa ngeri ketika mendengar. Apa yang kamu katakan? 30%. Apakah ini pengobatan atau obat? Ya, saya hanya 30% yakin akan obatnya. Jika itu adalah paman atau istri guru saya, itu akan 100%. Tetapi saya benar-benar minta maaf karena saya tidak mempelajari semuanya. Omi merasa menyesal. Namun, Meng Lun bersemangat untuk memegang tangan Omi dan berkata, terima kasih. Terima kasih banyak. Bahkan Liu Chenming di samping mendengar kata-kata Omi dan sangat senang. Dan Liona juga terbakar di dalam, menghidupkan kembali keinginannya untuk hidup. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu tidak kecewa karena aku hanya 30% yakin akan obatnya? Liu Chenming tersenyum penuh semangat. Omi, saya sangat senang mendengar Anda mengatakan bahwa ada harapan 30% dan itu masih obat. Tahukah Anda bahwa sebelum sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh? Dan bahkan jika Anda memperbarui hidup Anda, harapan untuk mendapatkan Xianger di atas usia 20 kurang dari 10%. Namun Anda mengatakan bahwa ada kepastian 30% dari penyembuhan. Astaga, berita ini benar-benar hebat. Meng Lun juga bersemangat. Ya, saya benar-benar takut bahwa saya mungkin salah dengar obatnya dibandingkan dengan pengobatan. Saudara Tang, katakan lagi, apakah itu obat atau pengobatan? Omi terdiam. Omong kosong. Tentu saja itu obatnya. Jika itu adalah obat, jangan katakan saya berada di level saya saat ini. Bahkan 5 tahun yang lalu, saya akan 100% yakin akan hal itu.
Bagaimana Anda mengatakan ini? Jika diobati, berapa tahun Anda bisa menjaga Xiang'er tetap hidup? Bisakah Shannon hidup sampai usia 30 tahun? Bahkan 25. Willow Chenming berkata dengan gugup. Omi memutar matanya dan berkata, memperbarui hidupku sama sekali bukan masalah bagiku. 80 adalah standar minimum. Apa? 80 tahun? Willow Chenming benar-benar menangis. Berita ini benar-benar hebat. Sebelum harapan untuk bisa hidup melewati usia 20 tahun kurang dari 10%. Sekarang Omi benar-benar mengatakan bahwa dia setidaknya bisa memperbarui hidupnya menjadi 80 tahun. Apa gunanya mengkhawatirkan itu? Mereka yang tidak sakit mungkin juga tidak hidup sampai 80 tahun. Leona juga bersemangat saat ini. Wenqi dan Leona sama-sama saling berpelukan erat, sebagai cara untuk melampiaskan kegembiraan batin mereka. Kabut yang menutupi kepala Liu Chenming sepertinya tiba-tiba tersapu dan langit menjadi cerah. Liu Chenming sibuk berkata, Omi, maka kamu harus segera membantuku memeriksa kondisi Xiang'er. Bagus. Omi mengangguk. Hatinya agak terdiam. Di dalam hati Omi, dia tidak menganggap penyakit Leona sebagai masalah besar. Jika tidak, dia akan gugup dan cemas atas nama Leona. Meskipun Omi hanya 30% yakin bahwa dia akan sembuh, tetapi memperbarui hidupnya jelas bukan masalah. Xiang'er, kemarilah dan biarkan Su Chen melihatnya. Liu Chenming berkata kepada Leona. Leona tersipu. Hatinya agak rumit saat dia berjalan ke arah Omi dan duduk. Seorang pria yang awalnya dia muak, tetapi tiba-tiba membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Omi tapi tidak terlalu banyak berpikir. Tangan kiri dan kanan sekaligus pada denyut nadi Leona. Setiap kali Omi berobat lebih serius, adalah dua tangan sekaligus denyut nadi kedua tangan pasien. Meng Lun, bagaimanapun, sedikit mengernyit. Agak bingung mengapa Omi ingin mengambil denyut nadi kedua tangan. Karena denyut nadi kedua tangan sama. Bukankah ini berlebihan? Omi diam-diam merasakan denyut nadi Leona. Meski lemah, wajah Omi tenang. Beberapa menit kemudian, Omi melepaskan tangan Leona. Dan Leona sedikit tersipu. Berpikir bahwa Omi telah menyelesaikan diagnosisnya. Tapi Omi berkata, aku masih perlu mendengarkan detak jantungnya. Jadi kamu lebih dari dipersilakan untuk bersabar denganku, Nona. Omi tidak menunggu Leona berbicara. Tangannya langsung menekan dada Leona. Ah, Leona gemetar. Omi jelas-jelas bermain nakal dan menekan dadanya. Tapi Liu Chenming dan Meng Lun tidak tahan untuk menatapnya dan menoleh. Tetapi mereka tidak curiga bahwa Omi mengambil kesempatan untuk merayunya. Dan sebenarnya Omi memang tidak. Karena meskipun Omi menekan tangannya di dada Leona, dia tidak merasakan kelemahan sama sekali. Tetapi detak jantungnya. Setelah sekitar 2 menit lagi, Omi berkata, baiklah, sudah selesai. Bagaimana? Willow Chenming sibuk bertanya. Oh, situasinya tidak buruk. Dari yang saya harapkan untuk datang Meng Lao telah merawat dan mempertahankan Nona. Jika tidak Nona tidak akan dalam kondisi yang baik sekarang. URL pertama Menatia, online. Liu Chenming dengan penuh syukur memandang Meng Lun dan berkata, Paman Meng telah memperlakukan Xiang'er secara teratur untuknya sejak dia masih kecil. Yah, sekarang tubuh Nona baik-baik saja di luar, tetapi tidak di dalam. Periode bulanannya tidak normal. Bahkan tidak 2 kali setahun. Dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengeluarkan yin yuannya sampai penyakit dinginnya telah hilang. Jika tidak, kondisi kesehatannya mungkin menurun secara drastis. Apa bocornya yin yuan? Wenqi bingung. Omi berkata, ini hanya berhubungan seks dengan pria. Bukan hanya berhubungan seks. Anda bahkan tidak bisa memikirkannya. Dalam istilah awam, Nona harus berhenti bernafsu. Leona sangat tertekan sehingga dia tersipu malu. Bersenandung, siapa yang bernafsu? Kamulah yang perlu berhenti bernafsu. Omi memintanya untuk berhenti bernafsu. Membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah orang yang sangat horny. Wenqi memutar matanya. Sedikit malu. Seharusnya tahu untuk tidak bertanya. Menyebabkan Xiang Yun malu. Meng Lun tersenyum. Saya juga telah menginstruksikan Xiang Yun tentang ini. Liu Chenming sibuk bertanya. Lalu apa obatnya? Omi berkata. Tentu saja ada jalan. Tetapi saya hanya 30% yakin untuk memperlakukannya dengan baik. Saya menyalahkannya pada fakta bahwa saya tidak belajar dengan baik sebelumnya. Tetapi jangan khawatir. Dengan saya di sini, kematian pasti keluar dari pertanyaan. Bagus, bagus. Itu sudah cukup. Willow Chenming berkata dengan gembira. Omi ragu-ragu dan berkata, tapi,
Memperbarui hidupmu hanya memperbarui hidupmu. Sampai Nona sembuh. Semua yang baru saja aku katakan masih ada. Menstruasi tidak normal. Dia juga harus selalu menjauhkan diri dari seks. Bagaimana ini bisa dianggap baik? Liu Chenming menghela nafas. Ini lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan sama sekali. Wajah Wenqi sedikit abu-abu. Saudara perempuan Xiang Yun terlalu miskin. Jika dia tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika hidupnya diperbarui hidup-hidup. Dia tidak dapat memiliki pacar atau suami di masa depan. Dia tidak dapat memiliki anak. Tapi Liona puas. Tidak apa-apa. Saya akan baik-baik saja sendiri dalam hidup ini. Saya akan mati. Dan sekarang saya masih bisa hidup begitu lama. Apa yang saya minta begitu banyak? Saya sudah puas. Omi mengangguk dan berkata, bagus, kamu memiliki sikap yang baik. Itulah salah satu faktor mengapa kamu bisa tetap stabil sekarang. Terus memiliki sikap optimis seperti itu. Bagus, Liona dengan penuh syukur menatap Omi. Kalau begitu aku akan mulai dengan memberi tubuhmu dingin yang menyeluruh sekarang. Kamu berbaring. Menghadap ke atas. Liona segera berbaring rata di sofa. Omi mengeluarkan beberapa jarum panjang 12 dan memerintahkan lagi. Lepaskan atasanmu. Ah, Liona tercengang. Willow Chenming sibuk berkata, Omi, kenapa kamu tidak pergi ke kamarmu? Liu Chenming merasa agak tidak senonoh berada tepat di ruang tamu. Bahkan jika Anda tidak melepas pakaian Anda. Karena Liona berbaring telungkup, dan sosoknya terlalu jelas. Jika Anda melepas pakaian Anda lagi, itu masih baik-baik saja. Meskipun tidak ada orang luar, itu selalu buruk. Meng Lun juga berkata, ya, pergilah ke kamarmu. Pagi kecil dan aku akan minum teh di sini. Meskipun Meng Lun ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Omi memberikan jarum, Xiang Yun adalah seorang gadis. Baiklah, Omi menganggukkan kepalanya. Namun, wajah Liona agak ketakutan. Jangan lupa bahwa Omi juga seorang pemuda yang kejam pada saat yang sama. Omi sepertinya telah melihat perjuangan di hati Liona dan berkata, jika kamu khawatir, kamu bisa meminta Meng Wenqi menemanimu. Liona dengan sibuk mengangguk. Mereka bertiga naik ke kamar Liona dan Wenqi menutup pintu. Berbaringlah. Liona berbaring. Tetapi tidak pernah berani melepas pakaiannya. Omi mengambil jarum dan mengerutkan kening. Cepat. Wenqi menasihati. Saudari Xiang Yun. Tidak apa-apa. Ini perawatan. Liona ragu-ragu. Tapi, aku belum pernah dilihat oleh seorang pria sebelumnya. Wenqi tertawa. Jika kamu tidak mengobati dan mati, maka kamu hanya akan dibakar menjadi abu. Kamu lebih suka dibakar menjadi abu atau dilihat oleh seorang pria? Oh, Liona sangat tertekan dan pahit. Wenqi naik untuk membantu melepas atasan Liona. Wenqi hendak mengambil pakaian dalam Liona ketika Omi berkata, tidak perlu, tidak apa-apa. Oh, Liona banyak santai. Omi memindai payudara Liona yang cukup besar, serta perutnya tanpa sedikit pun lemak dan dengan kulit putih salju, dan mengagumi keindahan tubuhnya. Namun, Omi tidak terlalu banyak melihat dan tidak menunjukkan mata jahat. Omi tidak begitu ragu-ragu. Mungkin sedikit sakit. Bersabarlah denganku. Oh, Omi menusuk dengan jarum. Ah, Liona benar-benar berteriak kesakitan. Wenqi berdiri di sisi perasaan menyeramkan bahwa jarum sepanjang ini mencuat dari pusar Xiang Yun. Wenqi takut. Saya tidak berani melihat. Saya ingin keluar. Liona sibuk berdoa. Saudari Wenqi jangan pergi. Oke. Omi melanjutkan dengan jarum perak kedua. Dan tiba-tiba, seluruh dada dan perut Liona ditutupi jarum perak. Dan semua kulit Liona terbakar. Seolah-olah panas tak tertahankan. Dan Wenqi memegang erat tangan Liona. Di lantai bawah, Liu Chenming sangat gugup. Meskipun sedang minum teh, namun terganggu. Meng Lun tersenyum. Jangan khawatir. Teknik akupuntur Omi luar biasa. Sepertinya Xiang Yun ditakdirkan untuk memiliki seorang bangsawan. Ya, aku baru saja merekrut pengawal. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang dokter dewa. Hehehe. Liu Chenming tersenyum bangga. Tapi Meng Lun meneriakkan. Dia bahkan tahu seni bela diri. Willow Chenming berkata. Dia tidak hanya akan, tetapi dia juga sangat kuat. Setidaknya. Lu Guan. Putra Lu Bing. Wakil kepala dari 3 kekuatan tidak teratur utama dari Wind Cloud Hall kota Linjiang. Tidak cocok untuk Omi. Selama wawancara untuk pengawal pada waktu itu. Bahwa Lu Guan bahkan mengancam saya. Dan Omi memukulinya. Lu Guan itu. Yang juga seorang ahli jenius terkenal dari Wind Cloud Hall.
Sepertinya Omi benar-benar mampu menulis dan seni bela diri. Tapi sejarahnya, dia tidak pernah mengungkapkannya. Liu Chenming memikirkannya dan berkata, dia juga tidak banyak memberi tahu saya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah putra yang terbuang yang diusir dari keluarganya. Meng Lun tertawa. Ini bohong. Dengan keterampilan medis dan seni bela dirinya, keluarga itu akan mengusirnya. Oh, ya. Dia hanya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Hanya beberapa komentar asal-asalan. Tapi aku tidak akan mengajukan pertanyaan jika dia tidak mau. Dia juga menyebutkan pamannya, yang merupakan dokter ajaib yang tidak diketahui siapapun di dunia ini. Tetapi saya tidak dapat memikirkan siapapun yang benar. Sungguh pria misterius. Tapi aku punya perasaan bahwa tidak ada niat jahat di dalam dirinya. Di dalam ruangan, Leona berkeringat deras. Berapa lama lagi? Leona bertanya. Dia merasakan panas memancar dari setiap pori di tubuhnya. Omi berkata, tahan saja denganku selama 10 menit lagi. Sudah waktunya. 10 menit lagi. Aku akan terbakar. Oh, jangan khawatir Nona. Semakin Anda merasa terbakar, itu berarti semakin baik efeknya. Sekali jika Anda merasa tidak dapat terbakar suatu hari nanti, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Karena itu berarti penyakit dingin telah memasuki sumsum tulang. Untungnya Anda memiliki seseorang untuk membantu Anda sejak Anda masih muda. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bergerak sama sekali sekarang. Ingat situs web Natia online. Di sisi lain, Wenqi berkata, kakek saya tidak berbuat banyak untuk membantunya dengan kesehatannya. Dia hanya menggunakan beberapa ramuan obat yang sangat mahal dan merebusnya agar dia bisa mandi sebulan sekali. Apakah Anda tahu nilai ramuan yang dia rendam sebulan sekali? 20 juta. Alasan dia begitu stabil sekarang tanpa kejang semuanya ditumpuk dengan uang. Setiap bulan 20 juta untuk mencapai titik terendah. Setahun adalah 240 juta. Tidak heran Liu Chenming mati-matian berusaha menghasilkan uang. Tetapi juga benar-benar membakar uang Beruntung juga Leona memiliki ayah yang baik yang akan menghasilkan uang. Jika orang miskin, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Begitu penyakit dingin menyerang, setiap pori dalam tubuh memancarkan udara dingin, seperti ventilasi AC. Bagaimana seseorang bisa menahannya? Saat Leona menahan panas, dia bertanya, apakah saya harus merendam ramuan mahal itu setelah itu? Omi berkata, aku memberimu pilek sekarang. Itu sebenarnya prinsip yang sama dengan mandi herbal mahal yang kamu ambil. Namun, yang terbaik adalah jika Anda berendam. Itu jelas sangat bermanfaat bagi Anda. Jadi mengapa tidak? Kalau begitu ayahku tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang lagi. Leona kecewa. Dia akan senang ayahnya berada di rumah bersamanya setiap hari. Kamu tidak harus mati sekarang. Ada banyak waktu untuk dihabiskan bersama ayahmu di masa depan. Selain itu, bukankah aku memiliki peluang 30% untuk menyembuhkanmu? Kalau aku beruntung dan menyembuhkanmu, Omi tersenyum. Leona menatap Omi dengan penuh syukur. Tiba-tiba merasa bahwa Omi tidak begitu terkutuk lagi. Leona tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Omi, kamu jelas memiliki keterampilan yang hebat. Mengapa kamu memilih untuk menjadi pemuda jahat dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu? Jika tidak, betapa baiknya. Hahaha. Nona. Itu benar, Omi mengeluarkan jarum Leona. Leona sibuk bangun. Merasakan tubuhnya dipenuhi panas. Tidak peduli berapa banyak pakaian yang dia kenakan di masa lalu. Rasanya tubuhnya dingin. Bahkan di tengah musim panas, dia tidak pernah berkeringat setetes pun. Dan hari ini adalah pertama kalinya dia berkeringat begitu banyak. Pertama kali tubuhnya terasa panas. Saudari Xiang Yun, mandilah. Bagus. Dan Omi menyingkirkan jarum perak dan berkata, aku akan keluar dulu. Ketika Omi turun, Liu Chenming dan Meng Lun sibuk bangun untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Oh, jangan khawatir. Setidaknya selama 1 atau 2 bulan, tubuh Nona akan terasa tidak berbeda dari orang normal. Namun, saya mendengar bahwa ramuan seperti apa yang dia rendam setiap bulan. Saya pikir itu cukup bermanfaat. Jika ada kondisinya, itu tidak dapat dipatahkan. Liu Chenming mengangguk. Tentu saja. Saya akan berjuang sampai mati untuk mendapatkan uang itu kembali. Omi, ini sulit bagimu. Sama-sama. Angkat tanganmu. Willow Chenming berkata. Itu, Omi. Aku hanya mempekerjakanmu sebagai pengawal sebelumnya. Jadi aku akan membayarmu 100.000 sebulan. Sekarang jika masih 100.000,
Aku akan malu sendiri. Aku akan memberimu 1 juta sebulan. Tapi Omi tertawa. Paman Liu, aku di sini untuk menjadi pengawal. Seperti untuk merawat wanita itu. Itu hanya mengangkat tangan. Tapi bagaimana saya bisa? Barusan Paman Meng mengatakan bahwa dengan keterampilan medis Anda, jika Anda menjadi dokter pribadi orang kaya, Anda setidaknya akan menghasilkan jutaan, jika tidak puluhan juta, per bulan. Baiklah, Paman Liu, dokter swasta macam apa aku? Karena aku sudah berada di industri pengawal. Aku harus setia padanya. Oke, mari kita berhenti berbicara begitu banyak dan makan malam. Liu Chenming merasa bersalah. Tetapi Omi bukanlah orang yang menaruh banyak beban pada uang. Dan selain itu, Liona ingin begitu banyak uang untuk dibakar setiap bulan. Liona turun setelah mandi, segar dan senang makan malam dengan semua orang. Setelah makan malam, Meng Lun dan Wen Qi hampir mengusulkan untuk pergi. Dan ayah dan anak perempuan Liu Chenming mengusir mereka. Setelah meninggalkan rumah Liu Chenming, Wen Qi mengemudi. Meng Lun duduk di kursi belakang dan tersenyum. Kiki, apa pendapatmu tentang Omi sebagai pribadi? Meng Wenqi berkata, keterampilan medisnya memang cukup tinggi. Kakek kamu bahkan tidak setingkat dengannya. Ya, keterampilan medis saya memang jauh lebih rendah darinya. Saya bersedia tunduk padanya. Namun, bukan itu yang saya bicarakan. Apa pendapat Anda tentang Omi sebagai pribadi? Wenqi sepertinya mengerti apa yang kakek coba katakan dan tersenyum. Sangat bagus, muda dan menjanjikan. Meng Lun tertawa. Akan sangat bagus jika Omi bisa menjadi cucu iparku. Bagaimana menurutmu, Kiki? Kakek, bisakah kita berhenti bercanda? Wenqi sibuk gugup. Kiki, kakek tidak bercanda. Kakek serius. Kakek, jangan katakan hal-hal seperti itu di masa depan. Wenqi sepertinya melawan. Bukankah kamu bilang dia baik? Keterampilan medisnya sangat tinggi. Mereka melampaui kakekmu aku. Di mana kamu akan menemukan yang lebih baik darinya? Wenqi ingat seseorang di benaknya. Seorang pria berbaju hitam yang tidak tahu penampilannya. Tetapi dia akan selalu mengingat pelukan hangat itu. Sudut mulut Wenqi membengkak dalam kurva dan tersenyum. Begitulah yang kamu rasakan. Aku tidak merasa seperti itu. Meng Lun tidak banyak bicara. Singkatnya, dia merasa bahwa Omi adalah bakat yang tak ternilai harganya. Sayang sekali melewatkannya. Pada saat ini, di sebuah villa tidak jauh dari rumah Liona, Li Zidan sedang duduk di ruang tamu, terus merokok. Tidak lama kemudian, salah satu anak buahnya masuk. Saudara Dan, lalat hitam telah ditemukan. Li Zidan berbalik dan melihat lalat berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Dia telah mengirim lalat ke rumah sakit hari ini untuk membunuh istri Zhang Dali. Tetapi dia tidak menyangka akan hilang sampai sekarang. Mole, kamu masih tahu bagaimana kembali. Hanya hal kecil seperti ini yang tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Bagaimana kamu mengikutiku? Kemana saja kamu sore ini? Li Zidan bertanya dengan marah. Lalat hitam itu sibuk. Saudara Dan, saya memang pergi ke rumah sakit pada siang hari untuk menjadi istri Zhang. Tetapi siapa tahu? Saya belum mengkonfirmasi kematian istri Zhang. Tiba-tiba seorang pemuda menemukan saya. Pemuda itu menjatuhkan saya. Membawa saya ke sebuah gang. Memaksa saya untuk menanyakan beberapa hal. Dan kemudian melemparkan saya ke selokan. Saya tidak sadarkan diri sampai malam. Menjatuhkanmu, dengan kekuatanmu. Apakah semudah itu untuk tersingkir? Li Zidan mengerutkan kening. Saudara Dan, jika saya berbohong kepada Anda, surga akan menyerang 5 petir. Li Zidan bertanya, apa yang kamu katakan ketika pria itu menyudutkanmu? Lalat hitam itu bergidik. Dan, maaf, aku sudah memberitahumu segalanya. Jadi, kamu ditekan untuk memberitahuku. Dan memiliki belas kasihan. Sampah, Li Zidan menekan rokok di tangannya ke wajah lalat. Dan lalat tidak berani melawan. Membiarkan rokok terbakar. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Li Zidan melihat ke anak buahnya yang lain. Yang disebut Ding Lei. Ding Lei berkata, Saudara Dan, lalat itu tidak berbohong. Tetapi saya telah menemukan orang yang melemparkan lalat ke selokan. Siapa itu? Wajah Li Zidan tegas. Ding Lei berkata, bocah yang sama yang ikut campur tadi malam dan menyelamatkan istri Zhang Dali dari bangun. Kami juga mencarinya. Tetapi kami tidak menyangka bahwa dia akan muncul di rumah sakit lagi sore ini. Sekali lagi menyelamatkan istri Zhang Dali dan melemparkan lalat ke selokan. Anak yang merusak nasib baik kami 2 setelah 3 berturut-turut.
Siapa namanya? Suara Li Zidan agak serak saat dia bertanya. Namanya Omi. Dia seorang siswa di SMA Baiyun. Saat ini pengawal kampus untuk putri seorang pengusaha lokal. Liu Chenming. Dia cukup terampil dalam seni medis. Dan ku dengar dia juga tahu sedikit seni bela diri. Li Zidan berkata dengan marah. Apa-apaan ini? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnisku. Temukan dia untukku. Ding Lei berkata. Tidak perlu mencarinya. Bahwa rumah Liu Chenming ada di sini. Area villa yang sama. Tidak perlu berjalan 10 menit ke sana. Li Zidan tertegun. Tidak menyangka bahwa sebenarnya bocah usil itu hidup begitu dekat. Li Zidan berkata, kekalahan debu merah tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Saya ingin membunuh istri Zhang Dali untuk melampiaskan kemarahan saya terlebih dahulu. Tetapi saya tidak berharap anak ini merusak nasib baik saya 2 kali berturut-turut. Jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ding Lei, bawa beberapa saudara bersamamu dan pergi ke rumah Liu Chenming sekarang dan lumpuhkan mereka. Ya, di rumah Liu Chenming. Omi sedang mandi. Dan Liu Chenming dan putrinya sedang menonton TV dan mengobrol. Karena Liona tidak harus mati. Bahkan jika dia tidak bisa disembuhkan. Dia masih bisa hidup sampai usia 80 tahun. Jadi ayah dan anak perempuannya dalam suasana hati yang sangat baik. Saat itu, ada suara dentang dari luar. Seolah-olah pintu besi villa ditendang terbuka. Apa yang terjadi? Aku akan keluar dan melihat-lihat. Wu Ma sibuk bangkit dan pergi keluar. Namun, begitu Wu Ma mencapai pintu masuk aula, tubuh Wu Ma tiba-tiba terbang mundur, seolah-olah seseorang telah menendangnya. Tubuh Wu Ma terbang di lemari anggur restoran dengan gemerincing keras, menjatuhkannya, dan Wu Ma tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, 5 pria yang tampak galak memasuki ruang tamu. Ah, Liu Chenming berdiri, sementara Liona berteriak dan kehilangan kata-kata. Liu Chenming menjaga putrinya dengan kuat di belakangnya dan memandang 5 pria yang masuk. Sibuk bertanya, siapa kalian? Mengapa kamu masuk ke rumahku? 5 orang yang datang adalah Li Zidan dan keempat anak buahnya. Wajah Li Zidan muram saat dia bertanya, di mana Omi? Biarkan dia keluar. Don Omi, apa yang kamu inginkan dengan Omi? Willow Morning sibuk bertanya, apakah saya perlu melaporkan kembali kepada Anda? Tatapan Li Zidan dingin. Pada saat ini, salah satu anak buah Li Zidan di belakangnya berkata, saudara Dan, gadis itu tidak buruk. Dia sangat cantik. Li Zidan memandang Liona, yang memang kecantikan nasional. Li Zidan tidak suka bertele-tele dan langsung berkata, bahwa dia pergi. Hehe, bagus, pria jangkung itu berjalan menuju Liu Chenming. Liu Chenming berkata dengan mendesak, jangan datang. Melindungi Liona dengan erat di belakangnya. Pria jangkung itu tersenyum heheli dan berjalan menuju Liona dan berkata, jarang sekali dan melihatmu. Ini keberuntunganmu. Tepat pada saat ini, sebuah buku tiba-tiba terbang turun dari lantai atas. Pah, buku itu mengenai bagian belakang kepala pria jangkung yang ingin mengambil Liona. Dan pria jangkung itu jatuh dengan suara teredam. Li Zidan dan anak buahnya segera menatap lantai 2 villa. Hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di pagar tangga di lantai 2. Omi sangat marah karena dia telah menemukan jalan pulang dan begitu terbuka dan di atas papan. Jauh lebih marah daripada saat itu Lu Bing telah mengirim seseorang. Omi melompat langsung turun dari lantai 2 dan berdiri di ruang tamu. Ketika Liona dan putrinya melihat Omi muncul, mereka merasakan rasa aman. Seolah-olah mereka tidak begitu takut lagi. Li Zidan menatap mata Omi dan bertanya dengan wajah galak. Apakah kamu Omi? Omi juga memiliki wajah dingin dan berkata, ya, aku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini tidak peduli siapa kamu. Saya, Omi, biasanya tidak secara aktif memprovokasi orang. Tetapi saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani memprovokasi saya secara aktif. Li Zidan tersenyum dengan wajah marah. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Meskipun Anda tidak ingin tahu, saya masih harus memberitahu Anda. Nama saya Li Zidan, Omi. Apakah Anda tahu mengapa saya mencari Anda hari ini? Anda adalah orang yang mengurus bisnis Anda sendiri. Tidak peduli seberapa menyedihkan Anda hari ini. Anda memintanya. Omi mendengar dia memberikan namanya. Dan langsung tahu apa yang mereka cari. Pasti Omi telah menyelamatkan istri Zhang Dali dan membuat Li Zidan kesal padanya. Jadi dia menemukan tempat ini untuk membalasnya. Melihat Liona cantik dan ingin membawa Liona pergi. Apakah mereka tahu bahwa Liona lemah dan ingin berhenti berhubungan seks? Tentu saja bukan itu intinya.
Intinya Omi terbakar. Saya tidak peduli Li Bulet atau Li Canonbal seperti apa Anda. Saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujud 50 kali kepada wanita dan bos saya yang ketakutan untuk mengakui kesalahan Anda. Lalu pergi. Kedua, aku akan memutar kakimu dan kemudian diusir olehku. Li Zidan mendengar Omi mengatakan ini. Hatinya menyimpan api. Ayah dan kakaknya hancur. Tidak dapat menemukan kekalahan dari debu merah untuk membalas dendam. Hatinya sudah cukup marah. Jadi dia mencari Omi untuk melampiaskan amarahnya. Tidak menyangka, Omi begitu mencengkeram. Depresi hati belum dilampiaskan. Depresi hati belum dilampiaskan. Tetapi juga menambahkan api ke api. Dengan lambaian tangannya, Li Zidan berkata, Ding Lei, naik dan putar kakinya. Aku tidak ingin melihat dengan arogan berdiri di depanku dan berbicara denganku. Ya, Ding Lei membalik di tempatnya. Dan seluruh tubuhnya terbang ke arah Omi seperti ikan yang melompati pintu naga. Omi terkejut. Pria bernama Ding Lei ini sepertinya tidak lemah. Setidaknya lebih kuat dari siapapun yang pernah bertarung dengan Omi. Sayangnya, itu masih belum cukup di depan Omi. Dalam amarahnya, Omi tidak berniat putus dengannya dan bergegas lurus ke atas. Tidak melihat bagaimana Omi akan melakukannya. Dan dalam sekejap mata, dia meraih Ding Lei yang bahkan belum mendekat. Kacing. Ah! Ding Lei menjerit. Bahkan tidak mengerti bahwa kakinya telah ditekuk dengan kaku. Omi melemparkan Ding Lei ke arah Li Zidan setelah kakinya patah. Dan berkata, apakah kamu selanjutnya? Tubuh Li Zidan bergetar saat dia melihat kaki bengkok Ding Lei. Liu Chenming melihat betapa kuatnya Omi dan sangat berbesar hati. Barusan dia sedikit khawatir Omi tidak bisa mengalahkan pihak lain. Karena berurusan dengan momentum arogan itu ketika dia memasuki rumah membuatnya takut sampai mati. Liona menatap punggung Omi dan tiba-tiba merasa bahwa Omi sangat berani. Dan citra pemuda jahat Omi sebelumnya tiba-tiba terbalik. Li Zidan hanya tidak melihat bagaimana Omi menembak sama sekali. Jadi dia merasa sangat teliti saat ini. Lalat itu berbisik. Saudara Dan, sekarang Anda percaya padaku. Saya sudah mengatakan bahwa dia seorang ahli. Dengan mudah mematahkan kaki saudara Lei. Bahkan Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Atau, lupakan saja. Lagi pula, kamu kembali untuk menemukan debu merah yang kalah untuk melindungi balas dendammu. Dia hanya orang yang usil. Tidak layak bertarung seperti itu ah. Wajah Li Zidan dingin dan dia berkata dengan marah. Apakah menurutmu aku lebih rendah darinya? Dan, lupakan aku mengatakan apa-apa. Lanjutkan, tubuh lalat hitam itu bergetar. Otot wajah Li Zidan bergetar dan berkata, Omi, anggap aku telah meremehkanmu. Tapi kamu sebenarnya seorang master. Omi mendengus. Aku tidak perlu. Karena aku tidak pernah menempatkanmu di mataku. Li Zidan sangat kesal. Tetapi dia tidak yakin akan menang. Dan lalat itu benar. Tidak ada gunanya membuang-buang energi untuk bertarung dengan Omi. Menemukan kekalahan untuk membalas debu merah adalah hal yang paling penting. Omi, tujuan kembalinyaku kali ini adalah untuk menemukan Wan David Red Dust. Jadi aku belum akan melawanmu. Tapi ingat, jangan ikut campur dalam campur tanganku. Atau aku tidak keberatan melawanmu sampai akhir. Li Zidan berkata dengan dingin. Alis pedang Omi terangkat dan berkata, apakah kamu ingin pergi dengan mudah? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Lalat itu sibuk bertanya. Jadi apa yang kamu inginkan? Berlutut, minta maaf, dan bersujud 100 kali. Wajah Li Zidan dingin. Dia telah memutuskan untuk tidak bertarung dengan Omi untuk saat ini. Meninggalkan energinya untuk menemukan kekalahan debu merah. Tetapi dia tidak menyangka Omi ini tidak tahu berterima kasih. Omi, jangan pedulikan. Aku kesulitan memutuskan untuk tidak melawanmu untuk saat ini. Li Zidan meraung. Omi mendengus jijik. Sulit untuk memutuskan untuk tidak melawanku. Konyol, apakah saya harus memohon kepada Anda untuk tidak melawan saya? Ayolah. Jika kamu ingin melawanku atau tidak, aku tidak peduli. Jangan membuatku mengatakannya 3 kali. Jika kamu ingin pergi, berlututlah dan bersujud 100 kali. Atau, diusir setelah aku mematahkan kakimu. Pilihanmu. Li Zidan sangat marah. Omi, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Omi berkata dengan jijik. Hanya denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk memaksanya. Tatapan Li Zidan dingin. Seolah-olah dia telah membuat keinginan membunuh. Dan dia mengertakkan gigi. Aku, Li Zidan. Hari ini orang yang aku cintai baru saja.
Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil nyawa Anda sendiri. Pembunuhan orang yang kamu cintai bukanlah urusanku. Li Qingyuan dan putra-putranya. Banyak perbuatan ketidakadilan akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Ah, Li Zidan berteriak marah. Awalnya Omi bukan musuhnya. Hanya orang yang usil. Melihat keterampilan seni bela diri Omi tidak lemah, Li Zidan berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk memiliki musuh lain setingkat ini. Namun, Omi bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Apalagi sekarang dia mendengar Omi mengatakan bahwa ayah dan saudara laki-lakinya pantas mendapatkannya. Api di dalam Li Zidan telah benar-benar dinyalakan. Langsung memperlakukan Omi sebagai musuh. Omi, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku akan menghadapi ayah dan saudara laki-lakiku yang tidak bisa mengurus diri mereka sendiri? Mata Li Zidan merah. Dan dia memandang ayah dan anak Liu Chenming dan Leona dan berkata dengan gigi terkepal, tidak ada di antara kalian yang akan melarikan diri. Li Zidan telah memutuskan untuk membunuh. Jadi tentu saja dia akan membunuh semua orang dan menghilangkan bukti. Tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Ketika Liu Chenming melihat tatapan pembunuh Li Zidan, tubuhnya bergetar dan dia menatap Omi dengan gugup. Omi, bagaimanapun, tidak merasakan sedikit pun ketakutan akan tatapan pembunuh Li Zidan dan mencibir. Kalau kamu tidak bisa melakukannya. Mati.Li Zidan membunuh ke arah Omi. Naga gila 10 jari. Li Zidan mencapai Omi dalam sekejap. Tangannya seperti cakar tulang putih 9 yin. Setiap jari sudah cukup untuk menembus tubuh Omi. Omi mengangkat 2 jari dan menembak begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat dengan mata telanjang. Menunjuk ke dada Li Zidan yang berjari 10 sekaligus. Bang! Dada Li Zidan. Seolah-olah dia telah ditembak. Langsung menembus lubang. Dan kabut berdarah terbang keluar dari punggungnya dengan keras. Ini adalah seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Omi. Jari Yin Yang. Dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya ketika dia datang ke dunia ini. Jari Yin Yang Omi, ketika mencapai tingkat yang dalam, benar-benar dapat melukai orang melalui udara. Dan sekarang Omi belum bisa melakukannya melalui udara. Tetapi kekuatannya sudah bisa dilihat. Li Zidan tetap di sana. Tidak bergerak. Dia merasa tubuh bagian atasnya benar-benar tidak bergerak dan mati rasa. Ada rasa sakit di dadanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Masih ada lubang di punggungnya. Angin bertiup dingin ke dalam tubuhnya. Tendangan Omi terbang keluar dan menendang Li Zidan ke pintu aula. Sungguh konyol bahwa dia berani mengeluarkan kata-kata liar untuk membunuh keluarga Liu Chenming bahkan dengan keduanya. Tetapi hari ini dia cukup beruntung untuk mempelajari jari Yin dan Yang Omi. Black Mole dan 3 adik laki-laki lainnya panik dan melompat ke sisi Li Zidan. Saudara Dan, apakah Anda baik-baik saja? Mole sibuk bertanya, dan kehilangan banyak darah. Seperti dia tertembak. Tembak. Tercela. Menggunakan pistol. Omi agak tertekan karena dia disebut pistol untuk jari Yin yang setinggi dan perkasa. Namun, tidak ada ketidakadilan. Yang membiarkan jari Yin dan Yang-nya. Itu memang mirip dengan ditembak. Membuat lubang melalui tubuh seseorang. Dan jika itu mengenai kepala, kepalanya harus ditusuk juga. Omi berjalan ke arah Li Zidan. Menginjak dada Li Zidan dan berkata, Li Zidan, aku tidak membunuhmu kali ini karena aku ingin kamu mereformasi. Aku pikir kamu mengerti apa yang aku katakan. Keluar dari sini. Jika kamu mengacaukanku lagi, kamu pasti tidak akan seberuntung itu. Li Zidan merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan mulutnya. Tetapi ketakutan di dalam dirinya sudah tertulis di wajahnya. Tentu saja, Li Zidan juga berpikir bahwa dia telah ditembak. Tetapi untuk dapat mengabaikan naga gila 10 jarinya dan menembusnya dengan mudah, itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Li Zidan dengan cepat dibawa pergi oleh anak buahnya. Omi sibuk berjalan ke rumah untuk melihat Wuma yang tidak sadarkan diri. Untungnya tidak ada masalah serius. Omi memberinya beberapa poin akupresur dan kemudian meminta John untuk membantunya beristirahat di kamarnya. Hati Liu Chenming berdebar-debar. Apakah geng ini akan kembali? Omi meminta maaf. Paman Liu. Maaf karena saya membuat kalian mendapat masalah. Mereka di sini untuk menemukan saya. Tapi jangan khawatir. Li Zidan seharusnya tidak punya nyali untuk mengacaukanku lagi. Kecuali dia benar-benar tidak takut mati. Leona bertanya, apakah kamu memiliki pistol padamu? Wajah Leona tampak sedikit kecewa karena dia merasa Omi tidak mengalahkan Li Zidan dengan paksa, tetapi dengan pistol.
Jadi dia tiba-tiba merasa bahwa Omi tidak maha kuasa dan tidak sekuat yang dia kira. Omi memandang Liona dan sepertinya melihat sedikit kekecewaan di matanya. Dan Omi mengerti apa yang dipikirkan Liona sekaligus. Omi tersenyum dan berkata, "Bukankah Nona sedikit kecewa?" Liona tanpa sadar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mungkin sedikit. Lagi pula, mengandalkan pistol tidak berarti kamu mengalahkan orang itu." Liu Chenming sibuk berkata, "Xianger, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika kamu menggunakan pistol, itu bukan sesuatu yang bisa dipukul orang biasa." Fakta bahwa Omi mampu memukul bahwa Li Zidan sudah menunjukkan kekuatannya. Oh, Liona tak berdaya tapi dia masih sedikit kecewa di dalam. Ingat URL, kansu8.net. Liu Chenming memandang Omi dan tersenyum. Kata-kata, "Jangan pedulikan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu adalah keterampilan untuk dapat mengalahkan seseorang dengan pistol." Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu tertawakan?" Liona bertanya. Omi berkata, "Nona, tolong perhatikan baik-baik." Omi mengangkat 2 jari lagi, lalu dengan cepat mengkliknya di dinding. Aliran udara yang tak terlihat melonjak keluar dari ujung jari-jarinya. Swoosh! Dinding tebal itu langsung menembus lubang. Tentu saja, lubang kecil beberapa sentimeter, di mana Anda bisa melihat keluar. Hah, Liu Chenming dan Liona sama-sama terkejut. Omi berkata, "Nona, tidak apa-apa bagi Anda untuk meremehkan saya. Tapi tolong jangan meremehkan seni bela diri saya yang dibuat sendiri. Jari Yin Yang, saya tidak menggunakan pistol. Saya menggunakan ki saya, mengembun di dantian saya, dan kemudian melalui jari-jari saya menabrak dinding. Nona, saya khawatir apa yang disebut tombak Anda tidak dapat menembus dinding ini, bukan? Bagaimana bisa dibandingkan dengan jari Yin Yang saya?" Liu Chenming dan Liona memandang Omi dengan gentar yang tak tertandingi. Ternyata itu bukan dengan pistol, tetapi dengan ki ya, meskipun mereka tidak mengerti apa itu ki. Setelah Liona tahu bahwa Omi tidak menggunakan pistol, kekecewaan yang baru saja dia rasakan terhadap Omi tersapu. Dan sebaliknya, dia menjadi lebih terkesan dengan kekuatan Omi. Liu Chenming tersenyum. "Xianger, sudah jelas kali ini. 1 jari bisa menembus dinding. Dan kekuatannya jauh melebihi pistol. Seni bela diri ini, itu terlalu kuat." Liona menganggukkan kepalanya berturut-turut. Omi berkata, "Salah. Aku tidak kuat sama sekali sekarang. Lupakan saja. Aku tidak mengerti bahkan jika aku memberi tahu kalian. Kekuatan Omi sekarang tidak sebanding dengan masa lalu. Berbicara terlalu banyak akan menjadi air mata. Dia masih akan dicurigai berpura-pura membandingkan. Jadi akan lebih baik untuk tidak mengatakan apa-apa." Omi naik ke atas, berharap Li Zidan tidak akan main-main dengannya lagi. Atau Omi harus berubah menjadi debu merah yang kalah dan menghancurkannya. Malam ini, jari Yin yang Omi telah menembus tubuhnya. Tetapi itu tidak melukai organ dalamnya, yang disengaja dari pihak Omi. Pertama, Omi tidak ingin membunuh siapapun dengan identitas aslinya. Menjadikannya pembunuh demi Li Zidan tidak sepadan. Kedua, ini adalah rumah Liu Chenming. Pembunuhan di sini pasti akan membawa masalah bagi Liu Chenming. Namun, Omi tidak yakin bahwa Li Zidan akan tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia tidak tahu bagaimana harus bersikap lagi dan tidak berterima kasih kepada Liu. Akan merepotkan bagi Omi untuk melakukannya bahkan jika Morning Glory atau Liona melakukannya. Dan dia hanya bisa berharap dia tahu bagiannya. Omi kembali ke kamarnya dan menemukan komputernya menyala. "Hei, aku tidak menyalakannya. Mengapa komputer dihidupkan?" Omi berjalan ke komputer, hanya untuk melihat file teks terbuka di desktop. Ada beberapa baris dalam file. 1 kekalahan debu merah. "Keluarlah ke sini. Aku tahu itu kamu. Jangan berpura-pura." 1 kekalahan Red Dust. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pergi pada misi keadilan lain?" Omi melihat teks di komputer dan ingat. Sebelum dia tidak mengerti komputer, dia pikir ada orang cerdas di dalam komputer. Jadi dia meminta orang cerdas untuk alamat rumah Li Ziming. Tetapi dia tidak berpikir pihak lain adalah seorang peretas. Sekarang Omi sudah tahu apa itu hacker. Jadi, mengekspos dirinya sendiri. Jika peretas ini melaporkannya, bukankah dia akan selesai? Omi segera mengetik. "Aku di sini. 1 kekalahan debu merah. Kamu akhirnya datang." "Tidak. Liu Chenming. Kamu akhirnya datang." Komputer segera muncul dengan teks yang diketik oleh peretas. Omi tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan.
Tetapi dia benar-benar mengatakan nama Willow Chenming. Bagaimana kamu tahu? Donzi bertanya. Saya orang yang cerdas. Saya tahu segalanya. Baiklah. Aku sudah tahu kamu seorang hacker. Nah, jika Anda tahu saya seorang peretas, mengapa Anda bertanya? Saya pergi melalui alamat IP Anda dan langsung mengkonfirmasi alamatnya. Rumah Willow Chenming. Identitasmu yang lain adalah kekalahan debu merah. Hahaha. Omi merasa terancam dan mengetik. Jika kamu berani memberitahu siapapun, aku tidak keberatan akan memusnahkanmu. Aku membantumu dan kamu mengancam akan membunuhku. Kamu sangat tidak berperasaan. Selain itu, apakah Anda tahu siapa saya? Apakah Anda tahu di mana saya tinggal? Omi tertegun. Ya, dia bukan peretas. Di mana dia tahu siapa pihak lain? Pria atau wanita? Besar atau kecil? Tidak ada. Dan mengancam mereka. Itu konyol. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan. Saya akan melanjutkan dan melakukannya tanpa khawatir. Anda dapat menanyakan apapun yang ingin Anda ketahui di masa depan. Saya akan memberi Anda dukungan teknis. Sehingga keterampilan peretasan saya juga memiliki ruang untuk bermain. Ini Kiki saya. Anda menambahkan saya. Kiki. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak memiliki Kiki. Tapi, tidak apa-apa. Siapa yang membiarkan saya menjadi peretas? Saya akan segera meretasnya untuk Anda. Hei, saya menemukannya. Ada Kiki peringkat tinggi yang disebut asteris-asteris. Saya meretasnya. Memberikannya kepada Anda. Dalam beberapa menit, pihak lain mendapat Kiki untuk Omi dan masuk di komputer Omi. Baiklah. Kita sudah berteman. Mari kita mengobrol di Kiki. Setelah mengatakan itu, kecantikan peretas kecil di sisi lain berhenti meretas komputer Omi dan mengirim pesan ke Omi dengan Kiki. Omi mengkliknya dan melihat bahwa avatar pihak lain adalah babi berkacamata. Omi bertanya, "Kamu babi? Kamu adalah babi?" Pihak lain mengirim ekspresi marah. Omi mengetik dengan sangat lambat dan benar-benar tidak tertarik untuk mengobrol. Jadi dia berhenti mengetik dan tidak mengenal siapapun. Hei, di mana pria itu? Tidak berbicara lagi. Sisi lain mengirim beberapa pesan berturut-turut. Bahwa hacker kecantikan kecil sangat tertekan. Dia sangat aktif untuk memberikan nomor Omi. Omi mengatakan tidak Ki. Dia juga berinisiatif untuk mencuri satu untuknya. Tetapi juga mengambil inisiatif untuk menambahkannya. Mengambil inisiatif untuk mengiriminya pesan. Dia sangat aktif. Omi tapi tetap tidak peduli padanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.